Anda kembali menyaksikan Metro Siang pemirsa. Di hari ini 1 bulan sudah Israel menggempur Palestina, khususnya jalur Gaza. Eskalasi gempuran Israel ke Palestina masih belum juga menunjukkan tanda-tanda akan berada. Padahal korban yang meninggal dunia sudah lebih dari 10.000 orang, yang sebagian besarnya adalah anak-anak dan juga perempuan. Di momen 1 bulan pasca eskalasi serangan Israel ke Gaza, kita akan ulas apa saja yang sudah dilalui kedua negara dan juga sikap dari dunia internasional. Inilah dia pemirsa. Kita akan melihat di grafik yang pertama, dari pihak Israel ada alasan mengapa mereka masih menggempur Gaza tanpa ampun. Alasan pertama, Israel berdalih serangan mereka adalah untuk membalas serangan Hamas pada tanggal 7 Oktober pada 1 bulan yang lalu. Padahal dari sisi milisi Palestina, serangan yang dilancarkan Hamas adalah merupakan puncak dari perilaku semena-mena Israel terhadap warga Palestina di sana yang kerap ditangkap tanpa diadili dengan hukum yang jelas. Israel juga terus berdalih di balik 240 warga Israel yang dikatakan disebut Israel ini masih disandra oleh Palestina sehingga mereka masih menggempur Palestina. Apalagi gempuran Israel ini juga didukung kekuatan yang besar dari Amerika Serikat dan semakin menjadi-jadilah serangan yang dilakukan oleh Israel. Kita akan lihat di grafis selanjutnya, akibat dari serangan yang sudah berlangsung selama 1 bulan, jumlah korban juga semakin bertambah. Totalnya sudah ada sebanyak 10.000 orang yang meninggal dunia. Tapi perbandingannya sangat jomplang sekali kalau kita lihat antara Israel dan juga Palestina. Kita lihat korban dari Palestina yang meninggal dunia. Ini sudah ada sebanyak 9.500 korban dan semakin menyedihkan. Kenapa? Karena 3.500 diantaranya pemirsa adalah anak-anak dan juga 2.500 lebih diantaranya adalah perempuan. Artinya korban di Palestina 60% diantaranya adalah anak-anak dan juga perempuan. Sementara dari sisi Israel, korban meninggal dunianya adalah sebanyak 1.400 jiwa. Kita bisa lihat dari data ini, korban meninggal dunia Palestina 7 kali lipat lebih banyak dibandingkan dengan korban meninggal di Israel. Banyaknya korban yang meninggal dunia di Palestina bukan tanpa alasan. Hal ini dikarenakan Israel kerap menyerang sejumlah titik lokasi yang banyak warga sipilnya. Kita sebut saja pemirsa dari data ini. Ada sebanyak 55 masjid yang hancur, 16 rumah sakit yang dibombardir, 32 pusat layanan publik, dan juga ada sebanyak 200 sekolah dibom, 3 universitas, 3 gereja, dan juga masih ada sejumlah kamp pengungsian yang juga dibom oleh Israel dengan ribuan korban jiwa. Ada juga, kalau ini kan adalah fasilitas umum yang dihancurkan, sementara untuk tempat tinggal, kami mencatat ada sebanyak 8.500 rumah dan juga 40.000 unit hunian yang sudah hancur akibat dari serangan Israel. Lalu apa alasan Israel menyerang titik-titik yang banyak warga sipilnya ini? Alasan mereka adalah mereka mengincar petinggi Hamas yang mereka duga ada di tengah-tengah masyarakat sipil. Kemudian, apakah ada hasilnya petinggi Hamas ditemukan di tengah-tengah ini? Tidak juga. Apa bayarannya harus ditempuh ataupun diambil oleh Palestina? Akhirnya ribuan orang meninggal dunia menjadi korban. Akibat dari serangan yang sudah bertubi-tubi dilakukan Israel, dunia internasional pun sebenarnya bukan hanya diam saja melihat perlakuan Israel. Kita tahu bahwa ada demo besar-besaran di berbagai negara, di Inggris, di Italia, di Prancis, bahkan di Amerika bagian selatan juga ada demo. Indonesia juga kemarin juga ada demo di mana jutaan orang berkumpul di mana dapat menuntut keadilan bagi Palestina. Namun, beberapa negara juga sudah mengambil sikap tegas terhadap Israel. Kita bisa lihat Bolivia merupakan negara pertama yang memutus hubungan diplomatik dengan Israel, disusul dengan Bahrain yang menghentikan hubungan ekonomi dengan Israel, dan juga Yordania yang mencabut duta besarnya dari Israel. Bahkan PBB sebenarnya juga sudah mengeluarkan sebuah resolusi PBB yang disetujui oleh sebanyak 120 negara yang fokusnya adalah pertama, untuk bisa melindungi warga sipil, dan yang kedua untuk bisa membebaskan warga sipil yang tersandra, baik itu dari Israel ataupun dari Palestina. Namun, resolusi PBB yang sudah disetujui oleh sebanyak 120 negara ini ditolak mentah-mentah oleh Israel. Alasannya, lagi-lagi adalah gencatan senjata akan mereka hentikan kalau sandera dari Israel ini bisa dibebaskan secara keseluruhannya. Padahal jumlahnya antara Israel dan juga Palestina, warga yang disandra ini juga lagi-lagi adalah berbanding begitu terbalik. Israel mengatakan bahwa ada sebanyak 240 warga mereka yang disandra dan kini 230 yang masih disandra. Artinya ada 10 warga Israel yang sudah dibebaskan dan bersisa 230 lagi yang belum dibebaskan dan disandra. Ini merupakan klaim dari Israel. Namun dari Palestina secara resmi menyebut bahwa mereka sejak tanggal 7 Oktober 2023 yang lalu mulainya ada sebanyak 5.200 warga Palestina yang ditangkap
tanpa ada alasan yang jelas oleh Israel. Dan jumlahnya pun terus bertambah sampai dengan kini sudah 1 bulan, diperkirakan sebanyak 10.000 warga Palestina yang disandra atau ditangkap tanpa ada pengadilan dan juga alasan yang jelas oleh Israel. Kalau kita lihat datanya ini pemirsa, lagi-lagi tidak sebanding baik itu korban jiwa ataupun yang disandra dari Israel dan juga Palestina. Selalu yang dari Palestina menjadi yang lebih tinggi. Tentu ini juga apakah kalau kita lihat data seperti ini sebandingkah alasan Israel menolak gencatan senjata? Lagi-lagi pemirsa, situasi dalam peperangan yang paling dirugikan adalah masyarakat sipil. Penduduk Palestina dan juga Gaza, totalnya ada sebanyak 2,3 juta jiwa. 1,4 juta jiwa diantaranya harus mengungsi. Meskipun bantuan perlahan sudah bisa masuk dari perbatasan Rafah, namun mimpi buruk warga Palestina masih terus berlanjut. Kita doakan yang terbaik untuk Palestina. Dapatkan informasi, download Metro TV Extend sekarang.